Pemindahan aktor dan tersangka kasus narkoba Amar Zoni ternyata memasuki babak baru. Aditya Zoni, adik Amar, dengan nada menantang meminta aparat penegak hukum untuk mengembalikan nama baik Amar Zoni dan keluarganya karena terbukti Amar bukanlah pengedar narkoba di Rutan Salemba seperti yang diberitakan. Aditya Zoni bersuara lantang setelah Direktur Jenderal Pemasyarakatan Masyudi mengakui ada kesalahan dalam kasus Amar Zoni. Sehingga salah satu komitmen disampaikan bahwa itu bukan peredaran, namun hasil rahasia rutin yang dilakukan oleh petugas-petugas kita. Ini salah satunya yang kita luruskan di sini, bukan untuk peredaran narkoba, namun itu hasil daripada penggeledahan yang dilakukan secara rutin. Ya udah, terus mau gimana lagi, Pak? Siapa yang bisa dan siapa yang bertanggung jawab untuk mengembalikan nama baik abang saya? Mengembalikan nama baik keluarga saya? Abang saya udah pure ya, bukan pengedar narkoba. Abang saya bukan yang dituduhkan di media. Tak hanya menuntut pertanggungjawaban pihak berwenang untuk membersihkan nama baik Amar Zoni dan keluarga yang tercemar, Aditya Zoni juga meminta Ditjenpas segera mengeluarkan abangnya dari lapas Nusa Kambangan. Nggak usah berlama-lama, langsung kembalikan aja Amar Zoni ya. Langsung aja keluarin Amar Zoni. Jangan dimasukin lagi ke dalam penjara, Pak. Jangan. Langsung aja direhabilitasi, Pak. Ke tempat rehabilitasi. Itu tempat-tempat untuk orang-orang sakit, untuk orang-orang yang kecanduan narkoba. Terbukti baru kemarin Pak Dirjen Pas itu bilang kan, kalau Bang Amar bukan pengedar, tapi ditemukan cuman berapa linting ganja. Jadi menurut tinggal masyarakatnya yang menilai, menurut masyarakat adil nggak kalau dia sampai dipindahin ke NK gitu kan? Kan dia bukan seorang bandar atau pengedar gitu. Kambangan. Jadi kalau Amar Zoni dibawa ke sana tuh alasannya apa? Dia kan bukan gembong narkoba, dia bukan teroris, dia bukan koruptor, dia cuma satu orang artis ya yang punya banyak potensi, atlet bela diri pencak silat, punya banyak prestasi, banyak karya, hanya gara-gara satu kesalahan dia bergaul dengan pengedar narkoba, dia make. Dia orang sakit, mestinya kan direhab, diobati, bukan diseret, dirantai, diikat, ditutup matanya, lalu dibawa ke Nusa Kambangan. Menurutku sih tidak pantas dan nggak mesti Amar dibawa ke sana, karena dia belum terbukti juga kalau dia seorang bandar atau pengedar, baru dugaan. Ya, nasi sudah menjadi bubur. Meski pihak Ditjenpas mengakui ada kesalahan, namun Amar Zoni tidak serta-merta bisa langsung dikeluarkan dari lapas Nusa Kambangan. Apalagi Kamis pekan ini, kasus Amar Zoni terkait dugaan peredaran narkoba di lapas akan mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Karena Amar berada di lapas Nusa Kambangan, sidang pun bakal digelar secara online. Jelang sidang perdana, Amar sudah berubah penampilan. Saat dipindah dari Jakarta ke lapas Nusa Kambangan, Amar masih berambut gondrong dan berewokan. 5 hari mendekam di lapas Nusa Kambangan, Amar sudah botak dan tidak lagi berewokan. Setelah dipindah, Bang Amar belum ada kabar dari aku. Cuman tadi hari ini hubungin aku untuk minta nomor telepon PH-nya Bang Amar. Ya mungkin yang tadi kakak bilang persiapan sidang ya. Lantas, apakah sidang perdana kasus Amar Zoni digelar secara offline atau online? Akankah Amar Zoni bisa hadir langsung ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan keterangan langsung di hadapan majelis hakim? Gitu kan. Udah, kalau Bang Amar bersalah, ya hukum sesuai dengan hukumannya gitu kan. Tapi kalau tidak, perbaiki nama Bang Amar. Setelah sekian lama menghilang, aktris cantik Sandra Dewi mendadak muncul kembali. Kemunculan Sandra bukan untuk promo atau launching produk, melainkan untuk berperang lagi melawan Kejaksaan Agung di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyoal keberatan atas penyitaan aset pribadinya yang tidak terkait dengan hasil korupsi sang suami, Harvey Moise, terpidana kasus korupsi timah sebesar 300 triliun yang sudah divonis 20 tahun penjara. Sandra Dewi mengajukan keberatan pada awal Oktober 2025 dan sidangnya sudah berjalan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sedang menjalankan atau berlangsung sidang keberatan penyitaan aset yang diajukan oleh saudara Sandra Dewi dalam kasus korupsi suaminya yaitu Harvey Moise yang sudah divonis bersalah. Apakah nanti dikabulkan permohonannya Sandra Dewi atau tidak itu nanti kewenangan majelis tentunya. Yang bersangkutan mengajukan keberatan, silakan saja. Itu memang diatur juga
di dalam pasal 19 Undang-Undang Tipikor, di mana terhadap pihak ketiga yang merasa dirugikan untuk mengajukan. Penuntut umum siap untuk menjawab dan menerangkan apa-apa saja terhadap permohonan keberatan yang diajukan oleh Saudara Sandra Dewi. Sandra Dewi, sang Cinderella, sepertinya tidak mau hidup susah. Sudah suami dibui 20 tahun, aset dan harta benda dirampas negara pula. Sandra Dewi berdalih kalau puluhan tas branded, perhiasan, tabungan, rumah, dan kondominium yang disita Kejagung bukanlah hasil korupsi sang suami. Kalau memang dari yang mengajukan mempunyai alibi dan dasar yang kuat, argumen yang kuat, ya tentunya kalau sudah ada putusan pengadilan yang ingkrah terhadap keberatan itu, ya kita kembalikan. Kita menghormati apapun keputusan pengadilan, kita hormati dan kita laksanakan. Namun demikian, kami meyakini bahwa tindakan penyidik dan penuntut itu sudah tepat dan pastinya punya argumentasi sendiri, dan hal ini dipertimbangkan juga dalam putusan kasasi, semuanya kan dipertimbangkan dan tetap dirampas. Ya nanti silakan, prinsipnya silakan saja diajukan kembali. Keberatan untuk disita yaitu sejumlah perhiasan, jumlahnya sangat banyak, ada 100 lebih, karena dia mengaku di-endorse oleh perhiasan, termasuk dia punya merek sendiri kalau tidak salah. Kemudian juga ada tas, dari 88 tas mungkin ada sejumlah sekian yang dianggap itu hasil jerih payah sendiri. Kemudian 2 unit kondominium di Perumahan Gading Serpong. Kemudian ada rumah Paku Buwono di Kebayoran Baru. Di situ ada berapa unit kalau tidak salah. Kemudian ada di rumah di Permata Regensi Jakarta Barat dan sejumlah uang di tabungan yang diblokir. Ya, sebelum Harvey Mois divonis, Sandra Dewi juga pernah meminta agar tas branded, perhiasan, uang tabungan, rumah, dan kondominium atas nama dirinya jangan disita negara karena itu harta miliknya yang dibeli jauh sebelum menikah dengan Harvey. Sandra juga mengaku ia membuat perjanjian pranikah yang berisi pisah harta. Alasan yang diajukan oleh Sandra Dewi, satu, dia beralasan ada pemisahan harta sebelum menikah. Jadi ada perjanjian pranikah. Itu tidak terkait dengan tindak pidana korupsi dan itu diperoleh karena hasil endorsement sebagai artis, dapat iklan dan sebagainya. Jadi itu jerih payah sendiri. Kapan itu pisah harta yang dibuat kita nggak tahu seperti apa. Tapi yang jelas penuntut umum mengambil langkah-langkah hukum udah pasti dipertimbangkan. Benar ada akta perjanjian kawin nomor 1176 tertanggal 12 Oktober tahun 2016. Sama bahwa Ibu SD pun kan punya usaha sendiri. Dari sebelum pernikahan, beliau sudah dikenal sebagai seorang artis dan sudah mempunyai bisnis tersendiri. Makanya sebelum beliau menikah, beliau sudah pisahkan.